Apa yang Anda hajatkan manakala hatimu bersandar birobbika terhadap Tuhanmu. Itu namanya tawakal. Terus carane praktek kados pundi? Caranya praktek gimana? Janganlah pernah hajat iku hati Anda muncul keakuan hamba. Jangan. Ini namanya tawakal. Justru yang muncul dalam hatimu akunya Allah. Dengan proses kita sebagai makhluk la haula wala quwata. Itu. Ini prosesnya. Tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, dan juga tidak ada kekuatan apapun untuk menolak atau melakukan suatu apapun illa billah, kecuali itu sumbernya dari Allah. Ini proses sebagai dasar hati kita untuk memunculkan rasa yang muncul itu akunya Allah. Jadi kita manusia si salik tidak boleh muncul rasa itu pengakuan si salik yang melakukan. Bapak Ibu, jikalau tidak begitu wala tayassaro lan ora gampang, berarti wangel. Apa matlabun perkara sing den suprih antakang utawi sira iku talibuhu sing nyuprih hu ing tolap binafsika kelawan nafsu ira, binafsika kelawan keakuanmu, keakuan sira makhluk. Bapak Ibu, ada keterangan apa sih yang membatalkan si salik tidak bisa wusul-wusul sampai puluhan tahun? Apa sih yang menghalangi si salik ketika suluk untuk menuju wusul pada Allah bertemu? Apa? Salah satu di antara ya ini, hati masih merasa kalau kita yang melakukan suluk. Keadaan seperti ini kalau kita masukkan terhadap perkara penghalang, ini disebut syirik khafi, Pak. Syirik khafi. Padahal Allah mengatakan, aku tidak akan pernah mengizinkan satu hamba untuk bertemu aku tatkala di dalam hati hamba itu masih ada selain aku. Gini ki, yang inilah yang menjadi bundelan berpuluh-puluh tahun kita ketika bertorikoh. Saat suluk tidak wusul-wusul di sini. Oleh sebab itu dalam makalah lain, idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen wujud iro di dalam bumi humul, kefanaan, bumi kefanaan. Sebab tidak akan pernah Anda itu akan tahu siapa wujud yang sebenarnya manakala Anda merasa masih wujud. Padahal asalnya kita tidak wujud,
olehnya wujud sebab diwujudkan yang wujud. Akhirnya ketika kita masuk di dalam wujudnya sebab diwujudkan yang wujud, nafsu di dalam diri kita akan menekan satu iman supaya merasa wujud. Akhirnya jangan heran, setelah kita sudah merasa wujud, mengakui iki sing yang melakukan aku bisa ini bisa itu. Aduh, ini Pak, dalam surat Al-Baqarah ayat 54 Allah mengatakan faktulu anfusakum, jikalau kau betul-betul taubatmu diterima oleh Allah dan bisa bertemu Allah, maka faktulu patenono domatenono sira kabeh anfusakum ing keakuanmu. Lho ngoten lho. Mumpun diterjemahno secara syariat iki, nek syariat sampean bunuh diri. Kongon mateni dirimu, padahal keakuan dalam hati berarti rasa kita sebagai makhluk yang wujud itu harus jenengan pendem, tenggelamkan. Carane tidak ada lain kecuali Anda harus memfungsikan dzikir sirul asrar dari su'aul basyirah ke ainul basyirah, dari merasa segalanya itu adalah Allah berarti memfanakan diri, baru melihat lalu menyatakan akunya Allah. Terima kakak, terima keterangan ini wahai saudaraku, itu bukan urusanku. Bukan. Menolak atau menerima itu juga bukan urusanku. Ya sudah. Sebab mohon maaf, makola sing tajem niki Pak, itu banyak yang membantah. Banyak yang membantah. Saya sih nyantai aja. Sebab sebaik-baik apapun yang kau lakukan, pasti banyak orang yang gak suka. Ngapain gue pikirin, ngoten loh, paham ya? Sekalipun itu orang dekat kita, sekalipun itu orang dekat kita, ngapain gue pikirin, gak usah. Kalau itu tadi sudah nancap di dalam hati panjenengan, ya udah, wajahidu fisabilihi, jalan terus untuk menuju kesempurnaan iman, yaitu ihsan. Mohon maaf, apalagi saya katakan bahwasanya menyembah pada Allah itu tidak hanya di ibadah murni saja. Wah, tambah protes. Padahal dasarnya Quran sudah jelas, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah. Gak disuruh kerja, enggak. Gak disuruh makan, enggak. Gak disuruh nikah, enggak. Sing nikah, sing makan iku jasmani. Lah ruhani iki lho sing kedah nyembah selama-lamanya. Ini yang beliau tidak pahami. Akhirnya protes, lah enak lah rokokan dikatakan sholat. Tak guyu wae. Ningati tak guyu wae. Ya Allah, makane mengapa Gusti Allah ngedunno menurunkan
ayat yang berbunyi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Ya, karena alasannya hati kita masih disebut hati yang menduakan Allah. Itu persoalannya. Dalam ayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Mengapa harus ada irji'i? Itu kata perintah untuk kembali kepada ila rabbiki, Tuhanmu. Karena rohaniah kita itu meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak meninggalkan gak mungkin Pak. Ada irji'i gak mungkin. Makanya setiap ayat itu mesti wonten asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat wahyu. Sebab hati kita telah bercinta, bersukaria, beriman terhadap tauhid selain sejatine Allah, selain sing ahad, maka dipanggil irji'i moro balio, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu, radhiyatam mardiyah. Sampai isoi bali dengan ikhlas, ridho, diridani. Artinya jenengan lepaskan seluruh perkara-perkara selain Allah, termasuk diri kita. Itu yang dimaksud faktulu anfusakum patenono, keakuan. Kalau nek ngaji saiki mboten dangu-dangu, ben cepet mari titik tak jelaske paham wis mari. Kesimpulannya gur ngeten niki. Cara Quran niku surat At-Tolak ayat 3. Jenengan kali kula sebagai manusia di dunia ini ngalami beberapa masalah. Ada masalah itu langsung bisa diselesaikan. Ada masalah itu bertahun-tahun gak bisa. Anda mesti dalam hati ingin keluar dari masalah. Lah sebelum tawakal ini Pak, ayat yang nomor 2 At-Tolak itu berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Barang siapa yang memegang teguh takwa dari ilmu amal istiqomah, berarti jenengan mengutamakan uzlah, dzikir niku lho. Yaj'al lahu mahrajan. Niki janji Allah. Persoalan apapun sing belum ketemu solusi, tak buka. Yaj'allahu memakai fi'il mudhari'. Bakal saya jadikan yang namanya permasalahan itu makhrajan, kebuka. Artinya solusi itu datang kalau betul-betul bertakwa. Pun diwujudé takwa, betul-betul takwa. Diterus ke ayat itu. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Baik urusan anugerah Rahman dan Rahim itu akan kudatangkan, baik kebutuhan jasmani atau rohani, datangnya yang tidak kau sangka-sangka. Wujudnya takwa, wa may yatawakkal 'alallah. Ini tawakal tadi berarti lepaskanlah wujude sakliyane Allah yang ahad dari dirimu. Prosesnya karep iku mau ojo kok akoni karep kita sebagai makhluk. Tumindak jalakake karep ojo sampai, jangan sampai kita akui kita yang bertindak makhluk. Tapi justru dalam hati sampeyan munculkan akunya Allah. Itu al-ahad.
dalam hati jenengan. Yo inilah tawakal. Ini janji Allah. Fahuwa hasbuhu. Fahuwa mongko utawi Allah maksudnya adalah yang ahad itu. Iku hasbuhu. Nyukupi sapa Allahu ing man. Artinya persoalan jenengan sing sampai nayeng. Tahu nayeng nggih? Nayeng apa ya? Karaten. Biasanya ngoten niku nggih, jenengan kadung utang wakeh ora iso nyaur. Kadang-kadang itu juga persoalan apa yang menjadikan jenengan iki nggak mau menyapa. Kita sebagai dulur tuwek, terus dulur nom, saudara muda itu bikin kesalahan. Orang Jawa biasanya sing tuwek nggak mau moro nang sing nom lah, ngoten nggih. Sing nom kudu moro nang sing tuwek. Iki orang Jawa biasanya. Yang muda lah yang mendatangi yang tua, bukan yang tua mendatangi yang muda. Sekarang kita lepaskan perkara yang mendatangi yang mana, nggak usah. Siapa yang merasa bersalah, walaupun itu yang tua, kalau hati kita jembar, Pak, nggak akan berat kalau jembar loh, nggih. Kalau merasa tua, wah beto malih, Pak. Makanya pimpinan itu tidak mau disalahkan. Sing disalahkan itu bawahan. Padahal walaupun itu yang salah pimpinan. Jadi itulah yang disebut betul-betul takwa adalah tawakal. Praktek tawakal yaitu tadi. Ini gak mudah loh Pak ya. Gak mudah. Tapi bisa nih mudah. Jenengan harus selalu dan selalu praktek dan selalu praktek. Makanya makalah ini mengatakan jikalau persoalan apapun itu kalau kau sandarkan pada Allah dan Allah yang menyelesaikan, nggak ada kata tidak mungkin. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi jikalau persoalan itu kau sandarkan pada dirimu sendiri yang merasa bisa melakukan, angel. Walaupun jenengan tadi katakanlah selesai masalah, jasmani masalah, gak masalah, tapi ruhaniamu bermasalah. Apa? Memakai bajunya Allah. Wis. Iki sing berat itu ada di situ, Pak. Yang paling berat. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait tawakal. Sekarang jenengan saya yakin semua orang pasti punya masalah. Pasti sekecil dan sebesar apapun pasti punya. Apakah masalah berkenaan dengan keluarga, orang lain, apakah persoalan dengan bisnis, apapun itu bentuk pasti punya. Atau ada yang punya masalah dengan penyakit. Kok yora mari. Udah masuk di situ. Sing kok dadekno dokter iku Allah. Syariate dokter biasai, hakikatin jenengan melihat Allah. Ngaten niku. Monggo syariat melaku, hakikat juga melaku. Urusan dokter macam-macam. Ada dokter memang dokter munggu umum, ada dokter pengobatan itu
alternatif. Lah ngeten nggih, sing disebut tabib, bukan Habib lho nggih. Tabib. Tabib. Saran saya kepada pribumi wis gak usah manggil ismul laqab terhadap siapapun. Termasuk Habib, gak usah dipanggil Habib. Wis diceluk Kang, Cak, Pak ngene. Sama dengan saya panggilan Kang, Cak atau Son ngene sih kowe. Gak usah sing asmo-asmo sing sanjake kok ndadekno ati ngeri iku disebut-sebut ngaten nah. Niki nggih bahaya buat saya sebetulnya itu di mata Allah. Engko terus atiku kementus rumangsa mulya. Lah itu apa enggak merampas bajunya Allah? Halo. Merampas tak? Berarti kula syirik khafi sudah menyamakan diri saya terhadap Allah. Dan ini bukan ajaran tauhid. Bukan. Ajaran tauhid murni itu adalah menghabiskan semua perkara-perkara penghambaan selain Allah itu dari dalam hati. Dihabiskan. Dihabiskan. Jujur mawon, gak usah ngomong saya, langsung Rasulullah. Bagaimana beliau katakan, aku ini podo ambek awakmu, podo makhluke, sifatnya la haula wala quwata. Mengapa kau bersandar pada orang, sementara ada yang maha kuasa, sang yang tunggal, itu yang semuanya menyelesaikan. Begitulah Bapak Ibu. Artinya kita bisa menemui terhadap Allah itu yang wujudnya itu di dokter, di teman, di istri, di suami, di anak, ataupun pada siapapun. Pokoknya jangan pernah penghambaan hatimu pada selain yang ahad. Wis titik iki. Inilah ketauhidan murni itu di situ. Paham nggih?